Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Yang pertama, pemateri yaitu Pak Ledowik David Meherite. Tempat tanggal lahir Gorontalo 27 Oktober 1974. Jabatan Staf PSKPA Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Alamat Jalan Bukit Haus Sudirman Gorontalo. Selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih mode penyaringan pasir lambat di Kelurahan Nekobalo. Insya Allah kita semua, seluruh masyarakat di Gorontalo, Indonesia, khususnya di Nekobalo ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana, malapetaka dan hal-hal yang tidak baik. Insya Allah dijauhkan. Yang terhormat Kepala Kelurahan atau yang mewakili musuh beserta seluruh staf di Kelurahan Nekobalo, yang kami hormati Bapak dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Tepuk tangan dulu untuk mahasiswanya. Dunia sekarang sudah semakin canggih. Air semua sudah pada masuk di galon-galon hingga sampai ke dalam kamar mandi DPLD dari sana. Cuman permasalahan ini dalam kondisi normal. Pada saat kondisi normal artinya tidak ada terjadi hal-hal yang luar biasa yang mengganggu fungsi-fungsi sosial kita. Fungsi sosial timbul. Fungsi sosial ini seandainya ibu-ibu tiap hari kan masak. Nah, kalau ini tidak terganggu, tidak ada masalah. Bapak-bapak mau kemana tentu menggunakan juga air bersih. Jadi seperti ini. Saya pernah penanganan bencana. Sulit kita dapatkan itu adalah air bersih. Air bersih bagus. Nah, kalau kita sebenarnya dalam materi ini bukan permasalahan bagaimana kita membuat saringan atau membuat filterisasi air dari air yang titik keruhnya itu sedang sampai rendah menjadi air yang jernih dan siap pakai. Sebenarnya bukan di situ. Tapi bagaimana siapnya kita ketika terjadi sesuatu atau ada hal-hal yang kita tidak inginkan, kita bisa memberdayakan apa yang ada. Ini sebenarnya maksud dari rekan mahasiswa, bukan begitu? Jadi ya, kalau cuma air ada. Kalau cuma masalah filterisasi, saya kira ibu-ibu bapak-bapak yang sudah jadi orang tua saya ini tahulah. Tinggal ambil ember, bocor-bocor di bawah, taruh dunula, taruh pasir, kerikil, dunula, pasir, batu tela, siram di bawah jernih, siap digunakan. Tentunya dalam penggunaan harus dipilah. Kalau cuma untuk mandi, tentu bisa langsung dipakai, dikonsumsi. Tapi kalau untuk minum, tentu ada tahapnya lagi. Nah inilah penggunaan. Nah dalam kondisi tidak normal, ini terjadi seperti ini, air bersih menjadi permasalahan. Kami berharap, saya sebenarnya sama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa berharap, ayolah kita masyarakat, janganlah selalu tergantung dengan fasilitas yang ada yang disediakan oleh pemerintah. Tidak usah kita terlalu manja dengan hal-hal seperti itu. Kalau memang ada, oke kita akan gunakan. Tapi ketika pada saat kondisi seperti itu, malah di bawah. Apalagi sudah dikatakan seperti ini, mohon maaf ya, ini MCK.
Jadi ketika terjadi bencana ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan, maka hal-hal seperti ini akan kita dapatkan. Kita masyarakat yang seharusnya mulai berpikir, ayo bagaimana kira-kira kita melakukan satu tindakan yang pada akhirnya untuk bisa kita gunakan bersama-sama. Sehingga inilah yang kami sampaikan. Sebenarnya ini adalah tugas mereka juga, bagaimana nanti mereka setelah lulus nanti dari kampusnya mereka bisa mengabdi kepada masyarakat. Saya kira ini saja yang saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Intinya dari rekan-rekan mahasiswa ini adalah, ayolah kita masyarakat, mari kita bangkit bersama, mari kita melakukan satu tindakan-tindakan yang nilai kreativitasnya sangat berfungsi ataupun berguna bagi kita, atau bahkan lebih baik bagi orang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah sharing session dari Pak Gregory David. Terima kasih Pak, materi sangat sekali. Selanjutnya kami ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian? Kita silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perkenalkan nama saya Rusune, Ketua RT 1 RW 4 Kelurahan Nikobato. Saya hanya ingin minta kejelasan dan jawab mungkin yang bisa dijelaskan dari Bapak pemateri tadi menyangkut persoalan yang tadi yang dititipkan, katanya hanya dititipkan kepada mahasiswa, yaitu kalau tidak salah Betahan Selatan yang menurut penyampaian Bapak tadi sudah melalui penelitian mahasiswa Jepang, bahkan dari mahasiswa yang ada di Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Yang menjadi pertanyaan saya, langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah setelah ada ini penelitian dari mahasiswa Jepang dan mahasiswa UNG ini? Langkah-langkah apa yang telah ditempuh sehingga akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Gorontalo, khususnya Provinsi Gorontalo? Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Makasih Pak, izin saya berdiri Pak. Pertama, penelitian itu sampel contoh itu diambil tidak seluruh, tapi gambar patahan. Kalau kita buka Google, gambar patahan di Gorontalo. Kalau ada HP silakan. Ada patahan dari arah selatan, ada patahan dari arah utara. Nah, kami yang paling banyak yang kami sosialisasikan di sekolah-sekolah ataupun di kelurahan, kita sebenarnya ada alat yang canggih Pak yang digunakan oleh pemerintah sekarang, tapi saya yakin tidak sampai di sini. DP suara sirene. DP sirene itu ada di Belelimbui. Nah ternyata kemarin saya tanyakan di BMKG, ternyata sirene tersebut itu manual. Manual itu artinya kalau terjadi gempa sangat dahsyat, kemudian BMKG memprediksi bahwa ini akan berpotensi tsunami, maka di sana itu di on. Tidak secara langsung ketika ini potensi tsunami, itu akan berbunyi sendiri. Bencana di Gorontalo itu, gempa khususnya, kata ahli sampaikan bahwa di Gorontalo itu hampir tiap hari ada gempa, cuma kita tidak rasa. Nah, ini akan lebih baik daripada gempanya tiba-tiba satu kali. Istilahnya cicil Pak. Jadi kalau orang bilang kalau jaga cicil itu gempa, jadi dia jatuh tidak satu kali, jaga jatuh pelan-pelan. Begitu. Nah, di Gorontalo yang saya bukan bilang hebat, tapi beda dengan daerah lain. Itu Cianjur Pak 5, sekian, 5,6 kalau tidak salah Cianjur. Yang meninggal itu sudah 100 lebih, ya. Dan rumah banyak roboh. Gorontalo tahun 2008
itu pernah kejadian titiknya ada di Toligula, tapi paling banyak kerusakan dan yang meninggal itu Buol dan Toli-Toli. Coba bayangkan, Gorontalo yang meninggal 2 orang kalau tidak salah. Satu yang memang tertimpa itu orang tua, itu di Kuandang kalau tidak salah, itu nama beliau Laode kalau tidak salah. Orang tua tersebut, yang satunya jantung, bukan meninggal tertimpa, tidak. Dan bangunan rusak itu tidak banyak di Gorontalo. Ini satu yang sampai orang Jakarta datang ke Gorontalo mau melakukan penelitian kenapa titiknya di Gorontalo, rumah rusak di Gorontalo sedikit. Ada apa di situ? Apa konstruksi yang digunakan oleh Gorontalo? Mungkin geografisnya Gorontalo mungkin beda, struktur tanah yang ada di Gorontalo beda dengan sana. Kemudian struktur konstruksi rumah beda dengan Jawa dengan kita. Nah, yang saya khawatirkan ketika terjadi gempa, kita dalam kondisi tidur, kemudian gempa, kemudian dalam rumah sebenarnya kita seharusnya sudah sering latihan lah. Terjadi di Palu itu gempa begitu dahsyatnya itu, saya komunikasi dengan seluruh masyarakat, yang paling banyak selamat itu adalah orang yang tidak panik. Kenapa? Ketika terjadi gempa, dia yang masuk pada kepalanya itu adalah bagaimana dia menyelamatkan diri. Maka dia pilih tempat yang paling aman yang dia pikir. Tapi yang panik ketika terjadi gempa, dia bangun, dia lari. Nah, kondisi gempa, jangankan lari Bapak Ibu sekalian, jalan saja abanti. Pertama, jangan panik. Yang kedua, siapkan, sediakan bagaimana kalau terjadi gempa di rumah itu, jalur arah yang akan kita lalui. Jangan tidak siap. Nah, umpamanya kamar saya di sini kan, keluar rumah sana. Saya sudah ingat ketika terjadi gempa, pertama adalah saya tidak panik. Kemudian kalau saya ingin menyelamatkan diri, saya kalau di tempat tidur, masuk di tempat tidur di bawah. Nah, tapi yang paling utama adalah ikhtiar. Kita masih bisa masuk dalam. Ketika runtuhan itu bisa kita minimalisir, terutama bagian kepala. Kenapa bagian kepala harus kita lindungi? Kalau kaki ini tertumpuk, patah, bahkan hilang, putus dan sebagainya, kita insya Allah masih bisa hidup. Tangan masih bisa hidup. Tapi kalau kepala yang kena, tato kisah dikit pusing, tidak bisa bikin apa-apa. Makanya yang paling utama jaga adalah bagian kepala. Sehingga paling utama, dia akan paling utama adalah menyelamatkan masuk batang hati. Kemudian setelah aman, baru kita keluar pelan-pelan dengan jalur yang sudah kita siapkan tadi. Kita ini keluar belok kanan, lampu mati Pak. Kan begitu. Kanan sampai kita dapat pintu. Yang kedua, yang ketiga adalah kita pastikan bahwa keluarga kita itu siapa saja. Kita harus tahu bahwa suami saya, istri saya ada di dalam, anak saya masih ada di dalam. Ini yang harus dilaporkan. Anak saya masih dalam. Ini Pak. Kemudian di luar rumah harus kita tentukan istrinya ada di mana Pak yang paling aman. Maka hal yang paling utama adalah pertama jangan panik, pikirkan bagaimana selamat. Yang duluan yang dilindungi adalah bagian kepala, kemudian cari tempat yang paling aman. Apakah itu di bawah tempat tidur atau di bawah tempat meja, di bawah meja, silakan. Setelah gempa berhenti, silakan cari jalan keluar. Dan harus kita SOP-nya Pak, standar operasi. Ketika terjadi gempa kita sudah tahu jalur, harus lewat sini, lewat sini, lewat sini. Yang bagian rapuh dia lewat mana, lewat mana, dan berkumpulnya di mana. Ketika sudah berkumpul semua kita bisa lihat. Anak-anak kita istri ada di orang tua, berapa orang. Ketika sudah berkumpul di titik kumpul, kita ada, istri ada, anak tidak ada, anak masih di dalam. Kemungkinan kalau tidak, arti disuruh tempat lain. Kalau kita tidak buatkan SOP, kita tidak buatkan jalur, maka anak-anak akan lari ke sana, orang tua akan lari ke sana. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Setelah penyampaian materi, penyuluhan dan semua pertanyaan sudah dijawab semua, semoga penyuluhan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita menutup acara hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian acara penyuluhan hari ini. Atas partisipasi dan kehadiran pada hadirin semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.
Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih model penyaringan atau PPR.